Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan terkait gerbang logika. Gerbang logika itu ada dua ya, gerbang logika dasar dan gerbang logika kombinasional. Nah, gerbang logika dasar itu adalah gerbang yang masih merupakan gerbang asli tanpa ada tambahan apapun. Gerbang logika dasar ini ada tiga ya, yaitu ada gerbang AND, OR, dan NOT. Nah, yang pertama ini ada gerbang AND. Gerbang itu memiliki simbol seperti ini ya. Lalu IC yang nyatanya atau TTL-nya itu simbolnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di IC ini itu dalam satu IC ini terdapat 4 simbol gerbang N. Berarti dalam satu IC ini ada 4 gerbang N ya. Yang yang disimbol ini ada A dan B. A dan B ini adalah input, Y-nya ini output. Nanti bisa diganti-ganti sesuai yang kalian buat ya, atau yang kalian temui. Di sini bisa ada I, bisa C ya. Yang penting kalau di sini itu berarti input, yang di sini output gitu ya. Nah, simbol ini ada dua. Yang biasa kita gunakan adalah yang ini ya. Nah, bisa dilihat di sini di IC ini ada 4 simbol ya, berarti ada 4 gerbang N. Yang ini ada kaki-kakinya, ada kaki 1 sampai 14. Jadi satu IC ini ada 14 kaki. Yang IC 1 yang kaki 1 sama kaki 2 ini sebagai input ya. Ini A dan ini B. Terus yang ini yang ketiga ini output atau Y gitu ya. Terus selanjutnya juga sama, ada kaki 4 sama 5 itu sebagai input, yang ke-6 itu sebagai output. Nah, yang kaki ke-7 itu nanti kita hubungkan ke ground, GND, yang kaki 14 itu VCC. Umumnya IC-nya itu seperti ini ya, baik AND, OR, dan sebagainya itu, yang kaki 7 itu ground, yang kaki 14 itu VCC gitu. Nah, untuk karakteristik gerbang AND itu bisa dilihat di tabel kebenarannya ya. Nah, bisa dilihat saat kondisi outputnya itu tinggi. Nah, di sini nanti Ibu akan gunakan tinggi itu 1, seperti di sistem bilangan biner ya. Sistem bilangan biner ada 2 ya, ada 0 dan 1. Nah, 0 itu mati atau rendah, dan 1 itu hidup atau tinggi. Nah, ini di saat outputnya itu tinggi atau 1, maka kedua inputnya juga bernilai tinggi atau 1. Nah, saat keluarannya ini atau outputnya ini bernilai 0, ini disebabkan oleh salah satu atau kedua inputnya itu bernilai 0. Jadi di gerbang N ini kalau kedua inputnya itu semuanya tinggi atau 1, baru keluar outputnya juga 1 gitu ya. Nah, yang kedua, ini sinyal fungsi gerbang N-nya itu, ini adalah penjelasan dari tabelnya ya. Jadi saat ini bisa dilihat diagramnya, yang ini itu 0, saat A 0, B 0, maka X atau Y-nya itu 0 ya. Terus saat A itu 1, B-nya 0, X-nya itu 0. Terus saat A-nya itu, ini bisa dilihat 1, B-nya 1, maka X-nya 1. Nah, ini diagram ini itu mengartikan dari tabelnya ya. Lanjut ke gerbang kedua ya. Ya, nomor 2 ada gerbang OR ya. Gerbang OR itu simbolnya seperti ini, silakan diingat-ingat. Untuk IC-nya sama kayak susunannya itu sama kayak gerbang N ya. Jadi 1 dan 2 input, 3 output ya. Dan seterusnya ada 4 IC ya. Ya, ada 4 gerbang, terus 7 ground dan 14 VCC.
Nah, untuk keluarannya ini untuk karakteristiknya bisa dilihat di tabel kebenarannya. Itu jadi gerbang OR ini akan bernilai 0 atau rendah saat kedua inputnya atau semua inputnya bernilai 0 dan akan beroutput 1 atau tinggi saat salah satu inputnya itu bernilai tinggi atau 1. Nah, bisa dilihat ini ada satunya, maka ininya juga 1, ini juga iya, dan ini keduanya 1, maka keluarannya juga 1. Kalau fungsi gerbang ininya sama kayak yang di N tadi ya, ini cuma mengartikan dari tabel dari ini ya, tabel kebenarannya ini. Nah, yang ketiga ada gerbang NOT. Gerbang NOT ini disebut sebagai pembalik atau inverse. Jadi maksudnya saat inputnya itu 1 atau tinggi, maka outputnya itu 0 atau rendah. Nah, sebaliknya saat inputnya itu 0, maka outputnya itu 1. Jadi kebalikannya ya. Nah, untuk simbolnya seperti ini. Dari dalam IC ini ada berapa? Ada 6 gerbang ya. Ada 6 gerbang NOT. Terus nomor 1 ini sebagai input, yang kedua output, ketiga input, yang keempat outputnya. Terus untuk pin nomor 7 ini ground dan pin nomor 14 ini VCC. Kayak gitu ya. Pin atau kaki ya sama aja. Jadi rata-rata semuanya IC itu yang ada di gerbang logika itu biasanya 7 ground dan 4 VCC gitu ya. Lalu ini tadi tabel kebenarannya jadi bisa dilihat saat A-nya itu atau inputnya 0, maka keluarannya 1. Saat inputnya itu 1, maka keluarannya 0 gitu ya. Oke, lanjut. Tadi ada gerbang dasar, ada 3 ya. Sekarang ada gerbang logika kombinasional. Nah, gerbang logika kombinasional ini adalah gabungan gerbang logika yang dari gabungan-gabungan gerbang dasar. Nah, ada apa aja? Yang pertama ada gerbang NAND. Nah, dari katanya aja udah NAND itu berarti N itu not, N itu N ya, berarti merupakan kebalikan ya. N itu not ya, kebalikan dari gerbang N. Nah, ini simbolnya seperti ini ya. Jadi simbolnya ada 2, bisa seperti ini atau seperti ini ya. Nah, karena Ibu udah bilang tadi kalau kombinasional itu adalah gabungan, di sini gerbang N itu adalah gabungan gerbang N sama gerbang NOT ya. Maka namanya NAND atau N itu NOT, N itu N ya. Berarti NOT N gitu ya. Nah, untuk IC-nya seperti ini, sama masih ada 4 gerbang dalam satu IC ya, Ibu nggak usah jelasin lagi, hampir sama. Terus untuk karakteristiknya nih, karena namanya juga NOT atau kebalikan dari N, maka outputnya juga kebalikan dari N. Kalau di N tadi kan ya satunya itu yang di sini ya. Nah, karena kebalikan, maka karakteristik gerbang NAND itu akan keluarannya akan berlogika 1 atau tinggi saat salah satu atau kedua inputnya itu terdapat logika 0 atau rendah, ya kan? Kalau saat logikanya semuanya berlogika 1 atau tinggi, maka keluarannya akan rendah, seperti itu. Lalu untuk yang kedua adalah gerbang NOR. NOR ini juga kebalikan dari gerbang OR ya. N-nya itu NOT, OR-nya itu gerbang OR. Berarti bisa dilihat dari simbolnya ada gerbang OR, lalu gerbang NOT. Ini merupakan gabungan dari kedua gerbang ini ya. Gerbang OR sama NOT, maka jadi gerbang NOR ya. Nah, untuk susunan gerbang pada IC-nya ini agak berbeda. Jadi kalau di sini itu inputnya itu ada di kaki 2 dan 3, sedangkan outputnya ada di kaki 1.
Lalu di sini yang gerbang kedua ada inputnya ada di kaki nomor 5 dan 6, outputnya ada di kaki 4. Seperti itu semuanya ya, bisa dilihat sendiri. Tapi untuk susunan groundnya tetap GN-nya di 7, 14 VCC ya. Jadi ini agak berbeda, jadi diperhatikan ya. Untuk tabel kebenarannya karena ini merupakan kebalikan dari gerbang OR, maka bisa dilihat ya, saat keluaran akan berlogika tinggi atau 1 saat kedua inputnya berlogika rendah atau 0 gitu ya. Dan gerbang ini akan berlogika 0 saat salah satu atau keduanya dari input itu berlogika 1. Seperti itu ya. Yang ketiga ada gerbang XOR ya. Gerbang XOR ini merupakan kepanjangan dari exclusive OR. Nah, lihat di simbolnya seperti ini ya. Untuk susunan IC-nya sama. 1 input, 2 input, 3-nya output kayak gitu ya. Sama. Untuk karakteristiknya bisa dilihat dari tabel kebenarannya. Jadi saat bisa dilihat ya, keluarannya itu berlogika 1 atau tinggi saat inputnya ini memiliki input yang berbeda, ya kan? Jadi yang A itu 0, yang B itu 1. Itu maka keluarannya 1 karena ini inputnya beda ya. Terus A-nya 1, B-nya 0, maka keluarannya 1. Nah, gerbang ini akan berlogika 0 atau rendah saat kedua inputnya ini memiliki yang input yang sama ya. Jadi saat 0, 0 itu 0, maka saat 1, 1 juga 0 karena memiliki input yang sama. Ya. Untuk yang keempat ada gerbang XNOR. Ini merupakan kebalikan dari XOR ya. Nah, NOR-nya itu adalah not OR, berarti eksklusif not OR gitu ya. Untuk simbolnya seperti ini, karena ini merupakan kebalikan dari XOR, simbolnya ini dikasih not ya di depannya, maka diringkas seperti ini ya. Nah, untuk susunan IC-nya sama ya, nggak ada yang beda. Terus untuk karakteristiknya bisa dilihat dari tabelnya ini. Jadi saat saat Y-nya atau Y-nya ini berlogika 1 itu pada saat inputnya memiliki input yang sama, ya kan? Jadi saat A0, B0 keluarannya 1. Saat A1, B1 keluarannya 1. Nah, gerbang ini akan mempunyai keluaran yang rendah atau 0 di saat kedua inputnya ini berbeda. Jadi saat A-nya itu 0, B-nya 1, maka keluarannya 0. Terus A-nya 1, B-nya 0, maka keluarannya itu 0 atau rendah. Seperti itu.